Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Putra Aftalia, NIM 2010712018. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang depresi 1930-an dan dampaknya terhadap Hindia Belanda. Depresi dunia 1930-an menimbulkan situasi yang sulit bagi ekonomi di seluruh dunia dan Hindia Belanda, dan terutama pada industri perdagangan ekspor. Harga komoditi perdagangan di pasar dunia merosot tajam, demikian pula permintaannya. Dengan demikian, jumlah keseluruhan nilai ekspor dari tanah jajahan menurun. Meskipun demikian, bunga dari hutang luar negeri yang tetap tinggi masih harus dibayar, yang menciptakan sisa pembayarannya di luar negeri yang sangat sedikit. Dengan demikian, impor barang-barang hasil industri merosot tajam dan masih tetap rendah selama depresi, terutama pada periode 1931 sampai 1935. Hal itu menimbulkan kesulitan ekonomi yang berat di seluruh daerah jajahan. Hal itu juga yang mengakibatkan bangkrutnya banyak perusahaan perkebunan baik di Jawa maupun di Sumatera Timur. Situasi yang makin membaik terjadi pada tahun 1936 sampai 1937. Meskipun hanya membawa sedikit perbaikan pada kurun waktu menjelang Perang Dunia Kedua, yang menciptakan situasi yang jauh lebih parah bagi ekonomi perkebunan secara keseluruhan. Selanjutnya, interpretasi depresi 1930-an. Tak ada tulisan yang komprehensif tentang depresi di Indonesia yang telah ditulis. Karya singkat DeWilde dan Molly 1936 misalnya tak dapat dikatakan lebih dari sekedar survei akibat dari pada ekspor dan kebijaksanaan pokok pemerintahan yang dilaksanakan untuk mengatasi krisis perdagangan. Penelitian ini memberikan keterangan sedikit tentang dampak pada masyarakat Indonesia. Satu artikel yang ditulis oleh Van Lanen 1982 berusaha mendekati pada tingkat makro pada masalah dan sudut pandangan penduduk asli. Dan karya ini memberikan kepada kita suatu perkiraan yang berguna terhadap akibat depresi pada pendapatan berupa uang pada penduduk asli di Jawa dan di luar Pulau Jawa. Dampak depresi terhadap Hindia Belanda. Dampak yang utama depresi terhadap Jawa dan Hindia Belanda secara keseluruhan dapat diringkas menjadi 4 hal sebagai berikut. Hancurnya harga permintaan komoditas internasional, adanya masalah pengusahaan tanaman perdagangan khususnya karet dan gula, krisis keuangan yang disebabkan oleh berkurangannya penerimaan dan belanja pemerintahan, dan akibatnya sosial ekonomis dari menurunnya secara tajam tingkat kesempatan kerja, pendapatan, dan daya beli masyarakat di seluruh pelosok negara. Kita akan menyaksikan bahwa itu semua menimbulkan dampak yang buruk terhadap seluruh aspek kehidupan di sebagian besar daerah di Hindia Belanda. Tetapi karena tak mudah untuk memperoleh informasi yang diperlukan, terutama di tingkat lokal maupun tingkat hanya bisa menyebutnya dari gambaran yang lebih luas. Kesimpulannya, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli dan ilmu sosial dan sejarawan dapat diketahui bahwa telah terjadi reinterpretasi dari gambaran historis tentang depresi yang diketengahkan oleh beberapa peneliti dan dianggap sebagai bisa diterima sebagai kebenaran. Dinamika semacam ini merupakan sesuatu yang diharapkan bisa berkembang secara terus-menerus dalam kehidupan akademis di perguruan tinggi. Selanjutnya,
Depresi 1930-an mempunyai dampak terhadap segala aspek kehidupan manusia di berbagai bagian dunia, meskipun dengan gradasi yang berbeda untuk daerah yang satu dengan daerah yang lain. Selanjutnya, di Hindia Belanda, dampak dari kebijaksanaan moneter penguasa Nederland yang masih bertahan dengan menggunakan standar terhadap berlangsungnya resesi justru lebih hebat daripada yang seharusnya terjadi. Selanjutnya, di dalam mengatasi pertambahan penduduk sebagai akibat dari kembalinya buruh perkebunan di Sumatera Timur dan dari kota, masyarakat perdesaan di Jawa mempunyai kelenturan yang oleh Geertz disebut sebagai sahret properti itu. Selanjutnya, dampak depresi pada perkebunan tembakau ternyata tak sehebat seperti yang dialami oleh perusahaan karet dan gula. Hal ini disebabkan karena dukungan dari perhatian pemerintahan kolonial terhadap perkebunan tembakau tak sebesar yang diberikan kepada kepala kedus perkebunan itu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.